yang bertobat kepadanya. Jadi kalau kita sudah banyak salah, ini kuncinya bertobat. Banyak bertobat kepada Allah mumpung bulan Rejab. Ya. Ini bulan Rejab ini bulannya Allah. Banyak-banyak istighfar, banyak-banyak membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Banyak-banyak baca surat Ikhlas, banyak-banyak bertaubat. Kesempatan karena Rajab dalam pengertian menurut pendapat ulama, huruf ra itu rahmatnya Allah, huruf jim itu jurmul, artinya orang-orang yang banyak berdosa, yang penuh dengan dosa untuk datang kepada Allah. Huruf ba adalah birrul, artinya bulan kebaikan. Jadi barang siapa yang bulan Rejab banyak istighfar, mendapatkan ampunan dari Allah, dapat rahmat dari Allah, dapat kebaikan dari Allah. Amin. Tuh kuncinya. Jadi kalau kita hubungkan dengan ayat ini, mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad tanda mujizat dari Tuhannya? Minta mujizat yang bagaimanapun, orang kafir tunjukkan mujizat Rasulullah SAW, tetap ditutup hati dan matanya, tidak beriman. Bayangkan mujizat Rasulullah SAW yang ditunjukkan kepada orang kafir, matahari yang besar itu sampai menjadi kecil seperti telur. Di tangan kanannya gelap semuanya untuk menunjukkan orang kafir. Jalan sampai masuk gamisnya, keluar tangan kiri, matahari sampai menjadi besar lagi. Apa kata orang kafir? Nabi Muhammad tukang sihir. Itu siang hari ya Muhammad, kata orang kafir. Sekarang malam hari ada bulan, maka bulan di tangan kirinya jadi setelur lagi cahayanya, masuk di tangan Nabi, selesai, keluar dari tangan kanannya, kecil membesar dari bulan lagi. Tetap sesungguhnya Nabi bukan dari mujizat Tuhannya, tapi itu sihirnya. Tidak terima lagi. Kalau engkau bisa menggerakkan pohon yang besar ini seperti pohon tahun, kami akan mengikuti engkau Muhammad, karena sudah menyatu akarnya dengan tanah. Akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata sama pohon, hai sajarah at-ta'al, pohon datanglah kepada, keluar akarnya jalan, jadi kakinya keluar, kemudian akarnya itu jalan, jadi kakinya datanglah mendekati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pohon yang besar itu membungkuk,
hormat kepada Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah. Pohon ucap salam sama Nabi Muhammad SAW. Kemudian, apakah kamu sudah melihat kebesaran Allah? Pohon pun datang saat aku memanggilnya. Kemudian pohon itu, kembalikan ya Muhammad, baru aku meyakini. Kemudian subhanallah, sampai sekarang itu menjadi rujukan orang-orang yang menuntut ilmu, untuk orang yang mengajar dan yang menuntut ilmu. Pohon ini kalau balik di hadapan orang yang dimuliakan, itu tidak langsung begitu. Jadi kalau manusia yang beriman takwa kepada Allah, dia pohon ini kembalinya bukan langsung membalikkan badan, mundur, nundukkan wajah sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 baru balik. Ini adab akhlak yang itu bisa diterapkan. Yang saya lihat itu adalah muridnya Guru Zaini Abdul Ghani. Kalau di sini belum ngerti. Assalamualaikum, pes. Berdiri, pes. Mundur, nunduk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Balik, berdiri. Pohon inilah yang jadi rujukan pertama kali. Demikian kagumnya kepada Nabi SAW sampai takut untuk berbalik, takut kesalahan. Akhirnya sampai ke tempatnya asal. Kemudian wajah yang menunduk tadi kemudian tegak. Dari sekian banyaknya orang-orang yang kafir itu, hanya sebagian dari yang masuk Islam karena melihat mujizat Allah. Dan kumpul semua di kota Madinah. Orang kafir, orang Nasrani, ya, orang semua, pokoknya yang menyembah patung-patung itu semua kumpul kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap subuh dengarkan khutbah. Jadi kalau Nabi SAW memberikan nasihat itu pada khalifah-khalifah, pada jamaah sahabat-sahabatnya sesudah sholat subuh sampai jam 9 siang. Kalau kita habis subuh tidur. Kemudian dari sekian banyaknya, bukan mereka tidak mengaji sama Nabi Muhammad SAW. Turun ayat, "Hai Muhammad, hati-hatilah, pengikut itu banyak orang munafik. Di kanan kirimu itu orang munafik semuanya. Datangnya amalan akhirat, tapi yang diinginkan adalah dunia. Engkau tidak tahu Muhammad." Jadi Nabi sendiri tidak tahu kalau di sekitar Nabi Muhammad di kota Madinah itu sudah dihuni banyak orang-orang munafik. Dia bukan datang karena Allah dan Rasulnya, tapi dia datang karena nasibnya. Ya, mudah-mudahan kita di sini semuanya menghimpun niat, yang mana niat itu dari rumah. Mudah-mudahan kita mendapatkan sesuatu rahmat dan barakah dari Allah. Ya, karena niat dari pertama saya ajarkan, kalau kita belajar menuntut ilmu, keluar dari rumah seakan-akan itu kamu keluar dari kuburmu.
telah dibangkitkan pada hari kiamat. Maka aku berjalan di mahsyar. Jadi kalau kamu melihat jalan ini seakan-akan api, kamu melihat ke atas seakan-akan bulan ini jadi matahari yang di atas kepalamu. Kamu seakan-akan sendiri, yang tidak memiliki teman dan tidak memiliki saudara dan siapa-siapa, kecuali saat ini aku berhadapan, aku datang di majelis itu sebagai naungan kelak di hari kiamat. Jadi kita nanti semua masuk di tempat ini nanti di fotokopinya ini ditaruh di maksa untuk pemberhentian kita. Karena matahari itu sangat panas menyengat, maka kamu lari masuk ke tempat halakoh itu. Maka disebut majelis ilmu adalah majelis Riyadil Jinan, taman-taman surga. Itu masuk taman surga. Bagaimana enggak surga? Melihat di luar sudah panas, bahkan air minum tidak ada, darahnya itu sebagai minumnya, keringatnya ini darah sampai digigit dagingnya, tulangnya untuk makan karena saking panasnya. Jadi kalau kita datang mengaji, niatkan kamu dibangkitkan pada hari kiamat. Insya Allah berpegang itu, belum melewati sirat, jembatan yang satu rambut dibelah menjadi 7 dan tajamnya melebihi dari pedang, dan perjalanannya sirat itu 500 tahun. Kita nyebrang 2 meter aja nyemplung, bagaimana 500 tahun kalau nyebrang? Kalau orang beriman secepat kilat menyambar dia sampai ke tempatnya. Kalau orang yang melambatkan semua urusan kebaikan, Allah pun akan melambatkan kamu di sirat. Yang Rasulullah menunggu, cepat datanglah kamu. Tidak bisa ya Rasulullah. Kenapa engkau tidak datang segera kepadaku? Mana semangatmu, mana himahmu, mana keinginanmu, sehingga kau tidak menuju kepada aku? Kenapa kamu noleh-noleh? Cepat! Aku terhalang oleh sesuatu ya Rasulullah, sehingga aku tidak bisa datang kepadamu. Sehingga berhenti lagi, walaupun belum nyemplung 500 tahun. Jangan menunda kebaikan. Sekecil apapun kebaikan, berarti kamu sekutu dengan setan dan iblis. Siapa yang mendahulukan, walaupun belum masa dan temponya, Allah lebih mencintainya kepada orang-orang yang selalu menanam kebaikan, walaupun 1 biji sawi. Begitulah kira-kira bagaimana keadaan manusia di akhir zaman ini, yang selalu menunda-nunda dari segala hal yang sangat diperhatikan oleh Allah. Nah ini kalau kita datang ke mahsyar, masuk di Riyadil Jinan, tempat pengajian ilmu, surgalah tempatnya. Coba kalau tidak percaya, bersamaan kita mengaji, ada satu tontonan ya, yang suka nonton film, yang suka nonton apa saja yang maksiat, bersamaan kamu tanya, ayo ngaji, enggak, enak nonton. Yang ngaji juga, ayo nonton itu maksiat, enggak, saya senang ngaji. Jadi kelak yang masuk surga dan neraka itu tidak perlu diseret sama malaikat. Malaikat hanya nunggu. Malaikat Ridwan menunggu. Assalamualaikum, siapa kamu? Aku ingin masuk surga. Memang kamu ahli surga, silakan udkhul bisalamin aminin. Malaikat Malik yang jaga neraka, kenapa kamu kesini?
saya senang masuk neraka. Harusnya kamu bukan tempat di sini. Tidak. Kamu harus ke surga, kata malaikat Malik. Tidak, saya ingin nyemplung di situ. Pantas hukuman itu kepadaku. Maka siapa yang senang di dalam surga, senang untuk masuk pintu surga, berlama-lama di surga, maka tambahkan nilai pahala yang baik di sisi Allah. Ya, maka hati-hatilah dunia. Dikatakan adunya mataun, permainan, agar kita tidak terus-terusan mendapatkan itu. Yang demikian, bahwa dunia itu sangat menipu dan tidak pernah bersatu dengan orang-orang yang beriman. Dunia mau bersatu kepada orang-orang munafik, kepada orang-orang yang dolim, kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang yang cinta dunia. Dunia mau bersatu, bahkan sampai menjadi sekutu. Yang hilang daripada permukaan iman tidak bersatu. Maka hati-hatilah